Saya baru sadar juga akhir-akhir ini Mas sebenarnya. Jadi perhitungannya itu biasanya orang kan ngitungnya, terutama yang greenhouse yang dikerjakan sendiri ya. Maksudnya nggak ada orang yang bantu. Biasanya kita ngitung tuh kayak pupuk, benih, obat. Nah biasanya tuh orang ini yang ngerjain kita sendiri tuh nggak masuk hitungan. Jadi yang dihitung tuh cuman pupuk, benih, obat gitu. Sedangkan pekerja yang kita sendiri ngelakuin tuh biasanya belum masuk hitungan. Jadi kayak belum masuk ke HPP awal gitu. Kadang orang yang lupa tuh di situ. Jadi yang dihitung cuma awal-awal toh, orangnya nggak kehitung. Jadi kalau menurut saya, kalau mau hitungan yang bener ya, istilahnya kita tuh juga digaji walaupun itu punya kita sendiri gitu. Jadi sebulan misalkan kita pengen digaji berapa gitu. Nah dari hitungan gaji itu nanti akan masuk ke akumulasi yang lain. Nah dari situ ketemu HPP-nya, harga pokok produksinya berapa gitu. Nah saya sendiri juga baru nyadar 2 periode ini Mas. Jadi yang periode sebelumnya itu saya kerja itu kayak nggak saya hitung gitu. Jadi dua ini baru sadar, oh harusnya ini aku tuh digaji loh, walaupun ini punya aku sendiri gitu. Jadi hitungannya jelas gitu. Baru sadarnya di situ Mas, hitungan detailnya di situ. Sebenarnya sebelum saya merantau dulu Mas ke Jakarta, itu sebelum merantau itu tujuan saya itu rantau itu kembali pulang pasti. Tapi belum tahu waktunya kapan kan. Pulangnya ke desa maksudnya. Jadi kebetulan saya juga anak tunggal, harus menemani bapak ibu yang sudah sepuh di rumah. Jadi sebelum berangkat dulu pikiran saya itu harus pulang, nggak boleh menetap selamanya di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atta Ahmad Mubarok. Saya pendiri dari Lanina Farm yang lokasinya di Desa Madesan, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Saya mulainya sejak 2024 pertengahan. Masih relatif baru, masih 1 tahun Mas. Panennya alhamdulillah 4 kali Mas. Ini jalan yang kelima, periode kelima ya. Iya, sebenarnya kalau mau pengen nggak istirahat, Mas, lanjut gitu, bisa 5 kali sih, Mas. Jadi kemarin itu saya masih ada istirahatnya. Jadi setelah panen, istirahat seminggu 2 minggu, baru mulai dari nol lagi. Tapi kalau mau terus-terusan, setelah panen, benih disiapkan, segala macam disiapkan, itu bisa 5 kali, 6 kali bahkan, Mas. Apalagi yang umurnya melon yang kayak cuma 60 hari, 55 hari itu, bisa 5 kali. Itu pertama itu dari jenis melonnya, Mas. Jenis melonnya kita cari yang umurnya pendek. Jadi kebanyakan kan yang sekarang beredar itu 70 hari setelah tanam. Tapi ada yang di 60 hari atau 55 hari udah panen. Gitu. Jadi kalau mau panen lebih cepat atau lebih banyak dalam 1 tahun, itu nanti kita ketika panen, benih baru tuh udah siap. Dan medianya baru udah siap. Jadi ketika satu keluar, satu masuk, langsung nggak ada istirahat sama sekali. Gitu. Itu bisa 5 kali, 6 kali. Saat ini pakai greenhouse, pakai media kokopit gitu. Jadi sebenarnya kalau hamparan itu kan ilmu pertanian lebih konvensional. Nah itu jujur aja saya nggak ada ilmu sama sekali di situ backgroundnya. Jadi saya lebih memilih yang lebih modern, pakai hidroponik. Nah hidroponik itu kalau dari saya sendiri dipelajarinya itu lebih simple kalau saya gitu. Kita pupuknya cuma ada 2, A sama B, terus kita kombinasikan, dicampur, baru kita alirkan ke polybag gitu. Kalau yang pakai hamparan jujur aja saya belum pernah, dan kayaknya pupuknya sama rentang waktunya juga beda sama hidroponik gitu. Lebih mudah dipelajari pakai greenhouse ya Mas berarti? Iya, secara pemupukan tuh. Soalnya kita cuma pakai 1 pupuk, AB Micto gitu. Modalnya lumayan sih Mas. Jadi saya dari nol itu dalam artian mulai membuka lahan ya. Dulu kan lahannya itu masih banyak rumput, banyak tanaman liar gitu. Itu modalnya all in-nya sampai jadi siap tanam 100. Itu kenapa mahal? Karena pembersihan lahannya juga butuh modal ya. Di samping modal pembangunan greenhouse-nya. Saya nyari vendor Mas, cari yang lebih pengalaman. Jadi daripada saya bangun sendiri yang belum ada pengalaman, kalau menurut saya lebih bagus cari vendor yang lebih pengalaman. Jadi pengerjaannya cepat dan bagus, awet gitu. Harapannya seperti itu. Kok berani? Niku sebenarnya nekat setengah berani lah niku. Jadi ya bismillah aja kemarin itu. Bismillah kita mulai di bidang pertanian. Sebenarnya sebelum saya mulai di greenhouse itu pertimbangan pertama itu harus di bidang pertanian Mas. Karena pertanian itu kan semua orang butuh. Teknologi secanggih apapun nanti orang itu pasti baliknya ke pertanian. Balik lagi ke masalah perut kan. Nah di pertanian ini apa yang kira-kiranya bisa dilakukan oleh saya yang nggak paham apa-apa itu jadi yang lebih mudah gitu dilakukannya. Jadi saya milih pertaniannya yang melon dan di dalam greenhouse.
Insya Allah sih belum. Iya masih belum sih kayaknya sih Mas ya. Saya nggak hitung detailnya tapi sepertinya mungkin butuh waktu setahun lagi kalau masalah balik modal. Cuman di tujuan saya untuk bikin greenhouse itu bukan untuk balik modalnya sih sebenarnya. Jadi biar untuk saya bisa di kampung lebih dekat sama keluarga gitu. Jadi kalau misalkan nilai ekonominya itu kayak bonus lebih gitu. Ya kita kan nggak bisa 100% tau win rate-nya Mas itu. Tapi ya tetap masalah aja sih Mas, sebenarnya. Kan minimal nggak rugi Mas. Minimal nggak rugi ya. Kita sebisa mungkin ya meminimalisir hama. Tetap sesuai perawatan SOP standar. Nggak yang cuman tanam terus nggak dikendalikan itu nggak gitu. Ya tetap sesuai lah sama SOP. Kalau hitungan kasar saya itu di greenhouse itu 2 tahunan Mas. 2 tahunan ya longgar itu, udah longgar itu. Kalau skala yang besar itu pandangan saya itu di 300 meter persegi sampai 500 itu udah lumayan. Kalau yang besar lah. Jadi balik modalnya ataupun masuk ke skala industrinya itu udah masuk. Itu populasi 1000. Jadi 300 meter persegi itu bisa dipopulasi sekitar 1000. Saya baru sadar juga akhir-akhir ini Mas sebenarnya. Jadi perhitungannya itu biasanya orang kan ngitungnya, terutama yang greenhouse yang dikerjakan sendiri ya. Maksudnya nggak ada orang yang bantu. Biasanya kita ngitung tuh kayak pupuk, benih, obat. Nah biasanya tuh orang ini yang ngerjain kita sendiri tuh nggak masuk hitungan. Jadi yang dihitung tuh cuman pupuk, benih, obat gitu. Sedangkan pekerja yang kita sendiri ngelakuin tuh biasanya belum masuk hitungan. Jadi kayak belum masuk ke HPP awal gitu. Kadang orang yang lupa tuh di situ gitu. Jadi yang dihitung cuma awal-awal toh, orangnya nggak kehitung. Jadi kalau menurut saya, kalau mau hitungan yang bener ya, istilahnya kita tuh juga digaji walaupun itu punya kita sendiri gitu. Jadi sebulan misalkan kita pengen digaji berapa gitu. Nah dari hitungan gaji itu nanti akan masuk ke akumulasi yang lain. Nah dari situ ketemu HPP-nya, harga pokok produksinya berapa gitu. Nah saya sendiri juga baru nyadar 2 periode ini Mas. Jadi yang periode sebelumnya itu saya kerja itu kayak nggak saya hitung gitu. Jadi dua ini baru sadar, oh harusnya ini aku tuh digaji loh, walaupun ini punya aku sendiri gitu. Jadi hitungannya jelas gitu. Baru sadarnya di situ Mas, hitungan detailnya di situ. Itu banyak yang nggak notice ya orang kayak gitu ya. Mungkin ya, kayak saya contohnya ya, awal-awal gitu. Mungkin seperti itu. Mungkin yang dihitung kalau misalkan ada pekerja pun yang pekerja lepas, nah mungkin yang dimasukkan ke kos HPP-nya cuman yang pekerja lepas itu. Sedangkan dirinya sendiri yang sehari-hari ngopeni, ngerawat, itu lupa dimasukkan. Iya, betul Mas. Jadi perawatan sehari-hari itu untuk ukuran greenhouse saya masih sanggup sendiri. Tapi ada saat-saat tertentu yang saya butuh orang. Misalkan kayak pindah tanam, terus polinasi yang ngawinkan bunga jantan bunga betina sama panen paling. Panen kan banyak tau, harus angkat-angkat. Kalau sendiri kan lemes juga Mas, gitu Mas. Jadi butuh orang beberapa gitu biasanya. Tapi sehari-harinya itu pagi sore itu saya sendiri yang rawat. Sistemnya kami pakai vertigasi tetes. Pertimbangannya itu vertigasi tetes, kelebihannya dia lebih terkontrol untuk kita menjaga satu polybag aja gitu. Jadi kita fokus ke polybag itu. Pertimbangannya itu. Jadi dia lebih kalau misalkan ada kena penyakit satu, itu yang kena cuma satu polybag. Yang lainnya insya Allah nggak gampang tertular. Resiko tertularnya lebih sedikit gitu. Nggih, betul. Niku effortnya memang lebih. Saya akui memang untuk membersihkan media tanam setelah tanam, niku butuh waktu sekitar 5 hari lah, hampir seminggu. Itu pun dikerjakan 2-3 orang. Jadi memang effortnya lebih. Tapi di samping itu kan juga ada kelebihannya gitu. Nah mungkin beda sama sistem NFT ya. Kalau NFT kan habis panen, cuman dibersihkan sehari, selesai, langsung tanam lagi udah bisa lebih cepat gitu. Cuman mungkin juga ada kekurangannya juga. Masing-masing lah Mas. Metode yang petani pakai itu ya masing-masing lah. Tinggal dari petaninya aja tuh nyamannya pakai yang mana. Secara hitungan yang mana, secara nyaman pemeliharaan yang mana. Bebas sebenarnya. Iya Mas, jadi awal-awal dulu tuh mengalami itu. Karena belum tahu kalau harus di flushing. Jadi di flushing itu dialirkan air aja di saluran drip irigasinya gitu. Salah satu tujuan flushing itu untuk membersihkan jalur-jalur vertigasinya. Tapi setelah semakin kesini kan belajar dari pengalaman, kita lakukan flushing selama seminggu sekali. Alhamdulillah sampai saat ini belum ada yang macet lagi Mas. Paling adanya tuh yang rusak, jadi ganti yang baru aja udah selesai. Iya, alhamdulillah itu saya coba menjaga lah Mas. Jadi greenhouse itu saya ibaratkan rumah buat melon.
Jadi sebisa mungkin kalau punya rumah itu ya dibersihkan lah gitu, biar tanamannya nyaman gitu. Kalau misalkan ada yang kotor atau gimana gitu kan tanaman nggak nyaman, nanti rewel dia Mas. Jadi banyak penyakit datang atau segala macam. Jadi saya sebisa mungkin itu pertama sebelum pindah tanam itu pasti dibersihkan rumput semuanya. Terus setelah tanam, terus di pertengahan sama di akhir itu pasti dibersihkan secara berkala sih Mas gitu. Jadi biasanya yang sering bersih nyapu tuh istri saya Mas. Kalau saya kan nggak telaten tuh nyapu gitu. Jadi istri saya nyapu, ada debu tuh disapu gitu. Intinya kita anggap itu rumah lah buat melon. Alhamdulillah dia mau nimbrung Mas. Perannya apa Mas di usaha ini Mas, di melon ini? Tiap hari dia itu ke kebun Mas sebenarnya. Tapi mungkin durasinya nggak lama. Biasanya kan dia juga punya tanggung jawab untuk ngurusin anak kan, di rumah maksudnya. Jadi di kebun tuh paling sejam 2 jam. Itu pun udah cukup menurut saya. Kalau setiap hari sejam 2 jam itu. Ya rakyatan cuman bersih lantai lah, atau bantu-bantu potong-potong apa itu pasti ada kerjaan gitu Mas. Tuh, alhamdulillahnya masih dibantu. Jadi nggak berat-berat banget dikerjain sendiri. Itu luasannya 500 meter persegi Mas. Naik turun ya Mas, itu antara 20 sampai 30-an lah, satu kali panen. Kalau pas lagi bagus, terus pas lagi rezekinya itu ya 30. Kalau yang belum rezekinya ya 20-an. Kalau memang waktunya panen ya harus dipanen gitu ya Mas, nggak bisa nunggu ya? Iya betul, nggak bisa nunggu. Karena resiko Mas, kalau kematangan itu nanti coplok jatuh. Jadi resiko daripada jatuh kan udah nggak bisa diapa-apain toh. Jadi kalau waktunya panen ya kita harus tetap panen. Cuman harga melon harusnya stabil, terutama yang melon premium. Kalau cara menjual itu utamanya lewat sosial media. Nggih. Jadi saya biasanya kalau ada waktu panen itu promo di Instagram, di TikTok, Facebook gitu. Nah, terus selain itu ada beberapa relasi juga dari teman, kerabat, dari kerabatnya istri, temannya istri, relasi ibu bapak, itu juga banyak yang datang Mas. Ikut meramaikan panen melon lah gitu biasanya. Sangat efektif Mas. Jadi yang lihat itu juga pasti ribuan kan. Dari ribuan mungkin yang datang 100-an udah cukup Mas. Iya, ya semoga lah Mas, nanti kedepannya semakin banyak lagi yang datang nanti. Jadi yang saya pakai itu metode kita rutin upload untuk update perkembangan melonnya. Jadi calon-calon customer ini atau calon yang pengen beli buah ini tahu, oh sekarang tuh sampai usia berapa sih gitu. Oh kira-kira panennya berapa lama lagi sih gitu. Oh perkembangan melonnya tuh kayak gini loh, bagus apa enggaknya itu kita coba tampilkan di setiap update video-video yang di sosmed Lanina Farm. Gitu. Dari situ sendiri kan customer bakalan aware tuh Mas, pakai oh ini udah bentar lagi panen gitu. Oh ini udah ada pengumuman untuk open farm atau apa gitu, nanti customer udah tuh. Jadi saya pakai metode yang itu. Kalau saya mungkin Mas ya, harga 25 di sekitaran sini mungkin memang kelihatannya mahal gitu. Jadi saya kalau ke tetangga-tetangga, saya tuh bagiin aja Mas melon. Pernah saya bagiin melon, jadi pas panen pertama itu satu lingkungan sini, satu RT sini, saya bagiin melon per rumah gitu. Jadi biar tetangga-tetangga ini ngerasa nih bedanya melon yang di dalam greenhouse premium dengan dibanding melon yang mungkin yang hamparan gitu. Jadi dari situ kan nanti ada penilaian sendiri dari mereka. Oh ini rasanya lebih manis, pantas harganya segini gitu. Jadi dari situ paling nggak kita mengurangi lah celatu-celatunya tetangga gitu. Tapi pernah ya Mas gitu? Belum dengar langsung sih Mas. Belum ada yang pernah mau langsung di depan sih. Paling cuman kebanyakan yang di sini tuh tanya sih Mas, bikin apa ini? Jadi pas pertama kita bikin kayak pondasi gitu, mau bikin apa ini? Mau bikin rumah apa-apa? Rumah tapi kok besar banget gitu. Saya jawab ini bikin rumah melon gitu. Melon perlu dibikin rumah gitu. Terus akhirnya ya saya coba jelaskan kalau ini metode baru lah, metode baru yang di sini tuh belum ramai. Akhirnya setelah panen satu kali itu Mas, mereka baru tahu kan, oh ternyata hasil melon yang dibikinin rumah tuh kayak gini gitu. Jadi yang negatif itu belum terdengar langsung ke saya, alhamdulillahnya. Sebenarnya di awal dulu Mas, itu saya milih bidang pertanian itu belum langsung fokus ke melon Mas. Jadi di bidang pertanian itu apa yang mungkin bisa nilai ekonomisnya tinggi dan bisa sustain lama gitu. Nah, nilai ekonomis yang tinggi itu kalau saya dulu mikirnya buah. Nah, jatuhnya ke melon. Melon ini nilai ekonomisnya tinggi dan sustainability-nya itu tinggi karena permintaannya memang banyak, Mas. Jadi dari beberapa sejauh ini ya, setahun ini, jadi beberapa itu ada yang menghubungi itu permintaannya melon banyak. Per minggunya itu juga 3-4 ton. Jadi
dari angka itu aja kan kita udah bisa membayangkan loh Mas, banyak sekali permintaannya. Ya walaupun mungkin sekarang udah banyak yang greenhouse itu, tapi selama kita menjaga kualitas panen, kualitas buah gitu, customer pasti juga insya Allah balik lagi. Apalagi kita udah punya customer yang loyal, maksudnya customer yang kalau panen ya udah kembalinya ke sini. Kalau misalkan pengen melon ya kembalinya ke sini gitu. Customer yang loyal itu biasanya yang kerabat dekat, teman, saudara kayak gitu-gitu Mas. Selain itu, saya juga menjualnya juga nggak cuman ke customer dekat sini, ada yang juga kirim keluar pulau, luar kota. Iya, sekarang transport kan banyak opsinya dan packingnya kita juga coba yang aman gimana. Iya, jadi packingnya itu biasanya kalau keluar kota kita pakai kardus. Kardusnya yang tebal. Jadi biar nggak terjadi pembusukan itu kardusnya kita bolongi Mas, kita lubangi. Jadi biar ada sirkulasi. Terus melon kan juga kita tumpuk-tumpuk biar hemat. Nah, di antara sela tumpuan itu kita kasih sekat. Sekatnya itu bentuknya kardus juga. Jadi dia nggak langsung bergesekan antar melon satu sama lain. Nah, itu lebih aman dan nanti sampai di lokasi pun nggak yang busuk gitu, nggak aman. Apa yang membuat jenengan optimis? Karena balik lagi tadi Mas, di pertanian itu kan semua orang pasti butuh nantinya. Jadi semua ini kan muaranya ke perut orang masing-masing. Jadi dunia pertanian ini pasti punya peluang yang besar, apapun itu, buah ataupun sayur ataupun bahan-bahan pokok gitu. Jadi kedepannya pasti prospeknya masih tetap bagus. Sebenarnya yang paling bikin beda itu fleksibilitas Mas. Jadi kalau misalkan kerja profesional kan kita ada jam yang mengharuskan kita ada di kantor atau mengharuskan kita kerja. Misalkan jam 8 sampai jam 5. Tapi kalau kita bertani, kita bisa mengatur waktu kita sendiri. Misalkan pengen ke kebun jam berapa itu bisa diatur, tergantung nanti di kebun ada kerjaan apa gitu. Tapi balik lagi kan harus ya sesuai SOP lah. Kalau emang waktunya ada pekerjaan di kebun ya kita harus ke kebun. Tapi jamnya kan lebih fleksibel, nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang memarahi Mas. Nanti yang memarahi kan paling hasilnya. Kalau kita nggak disiplin mungkin hasilnya juga kurang gitu. Itu yang paling beda, fleksibilitasnya. Saya di profesional itu di beberapa posisi Mas, jadi sebenarnya. Jadi yang pertama itu saya masuk di bidang manufaktur pompa, itu di bagian technical engineering gitu. Jadi saya yang menyiapkan pompa yang cocok untuk kebutuhan customer, istilahnya gitu. Jadi saya yang milihin pompa ya bahasa sederhananya. Saya yang milihin pompa yang cocok yang mana gitu. Jadi ketika pompa ini udah cocok, kita tawarkan ke customer. Itu posisi yang awal-awal saya dulu masuk. Terus sebelum resign itu saya masuk di tim salesnya, di penjualannya. Jadi saya lebih banyak berhubungan dengan customer langsung gitu. Jadi udah beda profesi divisinya gitu. Jadi dari dua itu udah beda gitu. Di profesional 8 tahun Mas totalnya di Jakarta. Jadi setelah saya resign dan pulang ke rumah itu perbedaan lingkungannya itu kan jauh Mas. Di sana itu lingkungannya itu lebih kerame, hektik, dan kebanyakan itu kayak kalau saya lihatnya itu buru-buru. Semua orang tuh buru-buru, serba cepat gitu. Kalau di sini kan kita mau nyantai pun juga nggak kelihatan toh. Soalnya kan di desa kan mau nyantai juga nggak kelihatan. Kalau di sana itu pasti buru-buru gitu. Di buru-buru waktu itu sebenarnya nggak enak Mas. Gitu. Jadi mungkin itu yang bikin betah nggak betah gitu. Cuman kan juga ada yang bikin betahnya juga di sana. Di sana kan fasilitas lebih lengkap. Apa-apa kemana tuh juga dekat, mau apapun di sana tuh juga gampang nyarinya gitu. Kalau di desa kan salah satu kekurangannya kan kita kalau mau nyari fasilitas misalkan kesehatan atau fasilitas hiburan itu juga harus jauh dulu Mas, perlu waktu dulu yang lama gitu. Sebenarnya sebelum saya merantau dulu Mas ke Jakarta, itu sebelum merantau itu tujuan saya itu rantau itu kembali pulang pasti. Tapi belum tahu waktunya kapan kan. Pulangnya ke desa maksudnya. Jadi kebetulan saya juga anak tunggal, harus menemani bapak ibu yang sudah sepuh di rumah. Jadi sebelum berangkat dulu pikiran saya itu harus pulang, nggak boleh menetap selamanya di sana gitu. Tinggal waktunya kapan, caranya gimana itu dipikirin sambil jalan gitu. Jadi motivasi utama saya sekarang kembali ke desa dan melon itu ya biar supaya lebih dekat dengan keluarga semuanya gitu Mas. Tuh, apalagi kan 8 tahun itu udah waktu yang lama ya, udah cukup ya. Apalagi istri saya juga dulu perantauannya lebih dari 13 tahun, 14 tahun dia. Jadi lebih lama. Dia juga pengen pulang kampung gitu. Pulang kampung deket sama bapak ibunya di sini, deket sama keluarga utama yang di sini.
gitu. Jadi kalau SOP itu pertama tanam Mas, itu saya juga ikut dari teman-teman yang melakukan pendampingan. Jadi SOP awal itu pasti saya ikut dulu gitu. Tapi semakin kesini kan kita juga tahu tuh Mas, udah pengalaman di lahan kita ini butuh SOP yang seperti apa. Nah berangkat dari situ saya sekarang udah ada SOP baru yang sedikit berbeda. Nggak sama, itu menyesuaikan dengan kondisi lingkungan. Karena tiap lingkungan itu pasti beda-beda gitu. Jadi di sana mungkin diaplikasikan berhasil, belum tentu di sini berhasil. Kalau di Lanina Farm itu lingkungannya kan cenderungnya berembun. Banyak embunnya kalau pagi. Karena kan sekelilingnya itu kan pohon-pohon. Nah itu SOP-nya itu jadi saya lebih antisipasi ke jamur. Jadi penyemprotan jamurnya itu saya mulai lebih awal, lebih rutin. Dan timingnya itu timing yang saya pelajari sesuai biasanya serangannya itu di usia berapa. Jadi sebelum usia itu saya spray. Nah mungkin di tempat lain mungkin tidak seperti itu SOP-nya. Jadi sesuai lingkungan masing-masing. Banyak Mas tantangan. Tantangannya itu jamur pasti kalau di tempat saya. Jadi jamur itu lebih rentan menyerang melon-melon saya. Karena tadi itu Mas lingkungannya lebih lembab, lebih berembun. Itu lahan punya ibu, pinjem saya Mas. Alhamdulillah ibu punya lahan yang belum termanfaatkan secara ekonomis tinggi, jadi saya coba manfaatkan. Tapi ada tarifnya setiap tahun ya? Ngasih ya? Paling bayarin pajak tau Mas. Iya, pajak tahunan. Jadi saya itu belajar untuk memanfaatkan peluang sebenarnya. Jadi peluang itu dalam artian misalkan ada peluang di pertanian yang memiliki ekonomis tinggi, itu saya coba masuk. Jadi ketika ada peluang itu langsung kita harus manfaatkan. Di intinya ya pinter-pinter cari peluang aja sih Mas, di samping privilege yang jenengan sebutkan tadi. Mas, orang-orang kalau mau belajar di sini boleh ya? Boleh banget Mas, gitu. Jadi kalau mau belajar tinggal hubungin aja nomor yang di sosmed, nanti janjian ketemu ke sini gitu. Janjian aja dulu Mas, kadang kan saya juga nggak di rumah terus loh. Itu. Jadi kalau nanti tiba-tiba ke sini nggak ada orang kan kasihan gitu. Mending janjian. Tapi kebanyakan waktu saya juga di greenhouse kok gitu. Takutnya nanti pas ketepaan, pas saya nggak di greenhouse atau nggak di lokasi gitu kan kasihan orang Mas kalau mau datang. Sebenarnya melon itu bagusnya tiap hari diinceng Mas, dicek. Dilihat. Maksudnya melon itu kan dia tuh termasuk tanaman yang agak manja. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang nggak normal di melon, misalkan daunnya kuning yang itu nggak normal, itu kita harus tahu sesegera mungkin gitu. Jadi kita tiap hari itu sebisa mungkin itu dicek, dikelilingin lah kebunnya itu, muter-muter di kebun aja. Ada apa nggak yang nggak normal itu apa gitu. Jadi sebenarnya nggak bisa ditinggal, iya juga. Tapi kalau kita mau ninggal juga, kita pastikan dulu di melon kita tuh aman, nggak ada apa-apa. Nanti baru boleh kita tinggal sehari 2 hari gitu. Kalau nggak, ya resikonya itu Mas. Kalau sampai penanganannya terlambat, itu menyebarnya cepat kalau di greenhouse. Nggak bisa liburan panjang ya Mas ya? Nah makanya tadi, saya liburannya habis panen Mas. Habis panen baru ayo liburan dulu lah seminggu 2 minggu gitu. Kalau kayak gini tuh mau liburan ya bisa tapi nggak tenang akhirnya. Takutnya melon kenapa-napa. Mungkin untuk teman-teman sesama petani aja kali Mas. Untuk teman-teman sesama petani tetap semangat, tetap kuat, terus tetap sehat lah. Saya Atta Ahmad Mubarok, owner Lanina Farm, alamatkan di Desa Mandesan, Kecamatan Selopuro. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.